Me Jago. I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 3 ya, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Untuk yang pertama itu ada gambar sapi memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sapi dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia. Anak-anak ingat, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan yang pertama, kalau pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Kemudian, kalau ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Nah, pastinya kalian udah pernah makan ya. Nah, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan itu perlu dilakukan. Di situ ada gambar anak sedang menyiram tanaman. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman agar terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Begitu pula dengan hewan. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Yang terawat memiliki ciri-ciri tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan hewan yang tidak terawat memiliki ciri-ciri tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Selanjutnya, kita dapat melakukan penghijauan untuk tumbuhan. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh manfaat tanaman obat. Yang pertama ada temulawak. Fungsinya meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Toga yang selanjutnya yaitu daun sirih. Daun sirih berfungsi untuk mengobati batuk, antiseptik untuk membunuh kuman, mengobati mimisan, dan dapat digunakan sebagai obat kumur. Yang ketiga ada daun seledri. Daun seledri biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Biasanya digunakan dalam campuran sayuran, sop maupun sayur bakso. Ada lagi yang keempat yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis berfungsi untuk mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok dan ketombe, mengobati flu dan deman. Yang selanjutnya ada kunyit. Kunyit berfungsi sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, serta menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Selanjutnya ada tindakan manusia yang tidak cinta lingkungan. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir dan barang-barangnya akan hanyut. Selain itu, banjir
juga menimbulkan dampak bagi lingkungan, yaitu lingkungan jadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan saat surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Nah, untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini ada kasus lagi, yaitu hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Jadi kalau ada hujan turun, tanahnya pada longsor. Nah, untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Nah, kita harus melakukan namanya tebang pilih, yaitu memilih pohon-pohon yang sudah tua dan pohon-pohon yang muda dibiarkan hidup. Nah, ini namanya melakukan pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Tempat sampah nantinya akan diambil oleh petugas sampah, kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan akhir, yaitu kalau di Pekalongan itu di Linggo Asri. Yang kedua itu menyiram dan merawat tanaman. Tentunya kita perlu menyiram dan merawat tanaman dengan cara diberi pupuk juga. Selanjutnya, menanam tumbuhan. Kita dapat menanam tumbuhan untuk melakukan penghijauan dan menambah sejuk udara di sekitar. Dan yang D adalah merawat hewan peliharaan dengan baik. Ketika kita memiliki hewan peliharaan, kita harus merawatnya dengan memberi makan, membersihkan tempat kandangnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang E adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Misalnya, jika kita membutuhkan air, ya kita gunakan seperlunya, tidak berlebihan ataupun boros. Sekian tadi pembelajaran dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.